Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat subscriber dimanapun anda berada, jadi di kesempatan hari ini kita kedatangan lagi di mana di depan kita ini ada motor Miyuji. Ownernya bilang tidak kuat nanjak di tanjakan ya. Terus ada suara berdecit waktu dibawa beban berat atau berboncengan ya. Nah jadi ini kita tanpa berlama-lama, biar teman-teman mungkin ada sama kasusnya seperti ini, kita nyalakan dulu ya. Ini motornya sudah mungkin lama ya, motor Miyuji. Oke, kita nyalakan dulu. Nah, mungkin teman-teman sudah dengar suaranya ngericit atau seperti selip kayak gitu ya di bagian area CPT-nya ini. Ini juga kita belum tahu apa saja yang terjadi di kerusakannya. Jadi kita harus bongkar di bagian bak CPT-nya dulu ya. Oke, kita siapkan alat-alatnya. Oke, jadi kita bongkar. Jadi untuk alat-alat untuk pembongkaran awal itu di bagian bautnya ini kita gunakan T10 ya. Kita buka dulu di bagian ini, bagian tutup CPT ini ya. Kalau teman-teman belum ada impact ya wajib ada T10 itu, alhamdulillah ya. Kita harus lihat dulu apa yang terjadi di bagian dalam CPT ini. Sudah kotor ya. Oke, jadi untuk pembongkaran di baut dalam di bagian bak ini gunakan T8 teman-teman. Oke, jadi kita lepaskan di bagian baknya. Perhatikan untuk di area bak CPT, kalau dia mungkin olinya ada yang menetes di bagian bak ini, mungkin ada sedikit oli teman-teman. Bisa dipastikan di bagian sel keras dan sel aspuli itu mungkin ada yang sudah rusak ya untuk di bagian selnya. Jadi untuk di bagian ini kita bongkar dulu. Ini masih panas ya teman-teman. Penyebab motor Matic kurang kuat nanjak itu bisa terjadi di mungkin panbelnya sudah mulai aus ya. Juga bisa di bagian rumah roller yang sudah oblak ya. Oke, untuk di bagian ini kita buka di bagian kipas rollernya dulu ya. Oke, jadi kita gunakan alat yang seperti ini teman-teman. Kalau tidak ada impact ya, kita gunakan alat seperti ini untuk membuka di bagian kipas roller. Nah, ini sudah terbuka. Kalau teman-teman yang punya impact itu lebih cepat ya.
kita gunakan alat yang manual saja ya. Oke, kita perhatikan di bagian kipas roller ini nampaknya sudah ada kemakan sedikit ya, tapi ini bisa diratakan nanti. Nah, garing. Untuk rumah roller ini mungkin masih terlihat bagus ya. Kita lihat juga untuk di bagian rollernya. Ini rollernya sudah sedikit kemakan ya, sudah peyang-peyang ini. Nah, untuk di bagian bushing ini bisa berpengaruh juga ya, untuk tenaga di motor matic berkurang. Ini masih layak kayaknya. Nah, terus untuk yang langganan sekali untuk di motor matic Yamaha, di bagian oli sealnya ini mungkin sudah keras atau menyebabkan olinya rembes dari as kruknya ini ya. Jadi olinya rembes ke sini, jatuh ke bagian rumah roller atau kipas roller ini, itu bisa menyebabkan kurangnya tenaga, karena untuk di bagian panbelnya tidak, maksudnya tidak ngepres kayak gini ya. Nah, tidak ngepres, waktu naik turunnya ini tidak ngepres. Nah, oke, mungkin paham ya teman-teman. Nah, jadi untuk di bagian panbel ini layaknya harus diganti teman-teman, jangan harus putus ya, harus diganti. Ini sudah keras kayaknya. Untuk aturan itu 20.000 kilo harus diganti sebenarnya teman-teman. Oke, lanjut kita ke pembongkaran puli belakang ya. Untuk pembongkaran puli belakang kita masih gunakan trekel yang seperti tadi ya, penahannya. Untuk mur as puli ini menggunakan shock 14. Bisa menahan, cukup mudah untuk membuatnya. Ini dari gear bekas Honda bisa ya. Oke, maaf tadi keskip ya teman-teman, kita cari lap dulu. Nah, ini salah satu penyebabnya. Kita jelaskan dulu untuk di bagian mangkok pulinya. Ini sudah terlihat seperti ini teman-teman. Nah, sudah nggak rata untuk di bagian kampasnya ini ya. Untuk naik kampasnya ini sudah terjadi keausan. Ini yang menyebabkan suara di bagian CVT atau bagian belakang motor matic Mio J ini berdecit seperti tadi ya. Nah, ini yang menyebabkannya tidak kuat di tanjakan. Nah, ini yang sebenarnya harus kita ganti ya. Oke, kita lepaskan dulu untuk lebih jelasnya ya teman-teman. Ini sepertinya sudah dibongkar-bongkar oleh bengkel mungkin, atau orangnya sendiri ya, kita tidak tahu. Ini pernah sudah diganti di bagian ini. Ini sudah ada seperti pahatan seperti ini. Jadi inilah salah satu penyebab motor tidak kuat nanjak di motor matic Mio J ataupun motor-motor matic yang sejenisnya ya. Oke, jadi ini kita cek bagaimana keadaan di bagian kipas ini, apakah masih layak untuk dipakai ataupun kita ganti saja di bagian kampas pulinya ya. Nah, untuk pembongkaran di kampas puli
Oke teman-teman, jadi ini untuk di bagian mur puli ini kita buka dulu. Kebetulan di bagian ini sudah dibuat alur untuk memahatnya, jadi kita pahat saja ya. Nah, ini sudah kita lepaskan ya. Untuk di bagian kipasnya apakah masih bagus? Kalau dia sudah tidak bagus, ini layak kita ganti satu set ya teman-teman. Ini mohon maaf teman-teman, ini masih panas ya. Nah ini masih bagus ya teman-teman. Kalau dia sudah mulai kena di bagian kipasnya ini, waktu digoyang-goyang kayak gini, ini ada sejenis oblaknya kayak gitu ya. Gimana jelasinnya itu ya. Nah ini masih oke. Jadi yang layak untuk diganti di bagian ini teman-teman, kampas ganda, dan satu lagi untuk di panbel, dan satu lagi untuk di roller. Oke. Dan untuk di bagian ini kita ratakan saja ya teman-teman, kita amplas nanti ya. Oke. Ini kita carikan dulu alatnya. Oke teman-teman, jadi ini sudah dibelikan bahan-bahannya: panbel, kampas ganda, dan ini roller. Jadi ini semua yang beli si owner ya, kita tinggal masangkannya saja. Tapi untuk panbelnya ini teman-teman usahakan beli yang asli ya, seharusnya yang asli semua. Yang seperti ini, mereknya yang seperti ini, saya sebenarnya tidak merekomendasikan ya untuk keawetan, karena untuk awetnya itu kurang lama ya. Jadi ini tergantung yang punya motor ya. Jadi untuk langkah pertamanya, di bagian rumah roller ini sudah kita haluskan ya. Di bagian ini sudah kita ratakan. Ini selama owner beli bahan ini kita rapikan ya, supaya bekas-bekas cembungnya tadi ini sudah rata ya, sudah hilang, maksudnya sudah hilang. Oke, langsung saja kita pasang untuk di rollernya. Ini rollernya dia beli yang kuning-kuning kayak gini ya. Yang kuning ini mungkin teman-teman sudah paham, ini mereknya Aspira, asli pikiran rakyat ya. Nih, jadi putarannya ini yang merah ngikuti ke sini ya. Nih. Tandanya merah ke sini. Oke. Ini kita kasih grease
bawaan dari panbel ya. Grisnya ada dua tipe. Kalau yang putih ini untuk bagian di sini, sedangkan yang kuning di bagian belakang itu untuk di bagian puli ya. Kalau salah tolong dikoreksi teman-teman. Jadi kita pasang dulu bagian ini. Untuk arah ke depan, lanjut reng. Sebenarnya nanti ini nggak apa-apa ya. Kipasnya juga kita ratakan, kita bersihkan dari lekukan-lekukan di sini ya. Kita bubut sendiri di sini. Karena durasinya panjang, itu kita skip. Nah, dan ini tanda 0 itu arahkan ke depan ya. Lanjut kita ke perakitan bagian puli. Oke, jadi untuk perakitan di puli ini langsung kita pasang. Ini ada peloran, tiga biji. Ini ada o-ring ya, jangan nggak dipasang. Ini fungsinya untuk supaya debunya jangan masuk. Selain di seal yang ini, perhatikan juga di bagian seal ini ya. Seal ini kalau sudah oblak atau sudah longgar itu harus diganti ya teman-teman. Nah, jadi yang ini kan ada apa ini, secondary shape agak keras, ini kita kasih di bagian ini. Dan kita pasang penutupnya. Oke, sudah lancar. Lanjut kita pasang bagian per CVT nya, bagian per puli maksudnya. Nah, kita tahan pakai kaki, satu tangan kiri di sini. Ini kita pasang mor pulinya, mor kampas. Oke teman-teman, karena alat saya keterbatasan kayak gini ya, ini hanya untuk New Sporty Beat karena ini tidak pas. Jadi ini sudah dibolongin dari pas bongkar tadi ya. Jadi ini kita lanjutkan saja
karya seseorang ini. Nah, ini sudah keras. Tapi di sini jangan lupa kita ratakan. Nah, sama saja intinya, dia tidak merusak di bagian ini. Kalau kita pahat di sini, nanti untuk kunci yang seperti ini memang harganya tidak seberapa, karena kita kemarin saya pernah beli, dipinjam temen, hilang, nggak balik lagi ya, terpaksa saya buat kayak gini. Nah, ini kecil yang ini, harusnya agak besar ya. Oke, jadi pada intinya kita bolong di sini, kita pahat di bagian ini ya. Oke, jadi setelah di bagian ini terpasang, untuk di sininya kita kasih gemuk lagi ya. Nah, oke, setelah dirasa cukup, untuk di area ini, nah ini kan ada yang kemakan, usahakan teman-teman amplas manual saja ya, seperti ini. Kita kencangkan sedikit. Setelah itu kita gunakan amplas. Ini amplas seperti ini. Oke, jadi ini kita ratakan bagian yang sudah kemakan ini ya. Ini lihat, nah ini kita haluskan atau kita ratakan supaya kotoran dari kampas pulinya tidak menumpuk di bagian ini. Itu salah satu penyebab dia berdecit, bisa dari kotorannya ya. Nah, jadi ini kita usahakan kita amplas. Baiknya kalau teman-teman ada budget yang lebih, bubut saja atau beli yang baru boleh ya, itu lebih rekomendasi, karena ini dananya terbatas. Usahakan kita akali saja ya. Oke, lanjut sambil diputar dan ini sambil kita tekan. Oke, kalau sesudahnya sudah rata. Oke, kalau sudah rata langsung kita ke pemasangan ya. Oke, setelah dirasakan sudah rata ataupun sudah rapi di bagian ini, lanjut kita ke pemasangan. Kita tes ini. Untuk kelahar di dalam masih oke teman-teman.
sudah kencang. Coba kita tes, nyalakan dulu ya. Oke, sudah kencang. Lanjut kita pasang bak CVT nya. Nah, oke teman-teman, jadi inilah hasil akhirnya. Kita tes dulu biar teman-teman tidak penasaran apakah masih ada bunyi sedikit ataupun tidak kuat nanjak. Jadi kita tes dulu ya. Sudah tidak ada lagi bunyinya. Itulah tutorialnya pada saat ini. Mohon maaf atas ada pengambilan gambarnya atau videonya kurang jelas. Dan saya Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.